Ususun ila hadrati Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli Nafa'anallahu ta'ala bilumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita surat Al-Baqarah ayat ke-13 di dalam tafsir Jalalain gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Kita baca tafsirnya dulu ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana berimannya manusia. Manusia di sini maksud tafsir Jalalain ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Nabi. Qalu anu'minu kama amana sufaha, orang-orang kafir itu mereka berkata anu'minu, kenapa kami harus beriman, kama amana sufaha, seperti berimannya orang-orang bodoh. Al jihalu aila naf'alu ka fa'lihim, gitu ya. Yakni kami tidak akan mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan, membantah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu disebutnya orang apa, Bu? Orang kafir apa orang munafik? Orang kafir. Disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, mereka malah berkata bahwasanya kami tidak akan beriman, kami tidak akan mau mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang bodoh. Jadi dianggapnya sahabat Nabi oleh mereka orang-orang bodoh. Wa idza laqul ladzina amanu, ala innahum humus sufaha, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, itulah orang-orang yang bodoh. Kata mereka bukan orang-orang yang beriman yang bodoh, tapi mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui itu. Mereka bodoh tapi dia tidak tahu siapa dirinya mereka. Itu banyak. Nah, kalau kita hubungkan dengan kejadian sekarang gitu ya, banyak orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia merasa dirinya pinter. Contoh misalnya kayak orang-orang barat, sebagian besar sekarang menganggap orang Islam itu adalah orang-orang bodoh karena mereka menguasai IT, teknologi yang sangat luar biasa gitu. Orang Islam, orang yang beriman dianggap oleh mereka orang-orang bodoh. Tapi kata Allah, ingatlah, bukan orang-orang yang beriman yang bodoh, tapi mereka yang bodoh.
tapi mereka tidak sadar. Begini Bu, kalau orang Islam, orang beriman itu disebutnya oleh Allah orang-orang pinter apa? Karena mereka ngerti tentang hakikat kehidupan. Hidup itu adalah kita hidup di dunia ini sebenarnya, kalau orang hakikat itu dianggapnya kita mati. Karena kita apa? Kita tidak sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu nanti, yaitu di akhirat. Sehingga kita menganggap bahwa duit itu penting, gitu. Bahwa sekolah tinggi itu penting. Padahal nanti di akhirat itu yang dinilai oleh Allah, orang itu sholat apa enggak, gitu ya. Orang itu sodakoh apa tidak. Jadi hanya orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh itulah nanti yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang beriman dianggap pinter oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya orang-orang yang pinter, karena dia tahu tentang hakikat kehidupan. Karena di dunia ini cuma hidup sebentar, kurang lebih 70 tahun lah, ya. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan semua amal ibadah kita untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kehidupan yang di dunia ini banyak orang yang tidak sadar, sehingga banyak mengumpulkan uang tabungan, yang semakin banyak hartanya semakin bangga, semakin tinggi ilmu ilmu dunianya, dia semakin pamer. Ya, pas begitu dapat ujian virus corona mah pada melempem semuanya, yang sombong jadi takut mati gitu ya. Pada tidak ada kekuatan. Amerika ngaku hebat kena virus corona mah tetap kolab ekonominya. Cina juga demikian, sombong, ekonominya kuat, ya. Ternyata kena virus corona, kolab ekonominya. Seluruh dunia termasuk Arab Saudi. Nah, sekarang ini orang baru mulai sadar, oh ternyata tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, tidak ada yang perlu disombongkan, kembalilah ke jalan Allah. Makanya orang-orang beriman mah dapat cobaan kayak begini enggak terlalu takut. Ya. Hidup susah tuh udah biasa kan Bu ya? Ya, kita udah biasa. Istilahnya nggak seperti orang-orang begitu pada takut kehilangan harta, takut meninggal dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu takut. Waspada perlu, tapi takut jangan, gitu. Karena kalau kita takut, imun tubuh kita akan rusak. Tapi kalau kita waspada dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak zikir, alhamdulillah kita selalu tiap malam Kamis atau malam Jumat kita selalu berzikir, itu diri kita semakin bagus, aura positif kita semakin meningkat, semakin kita tenang, semakin kita dekat kepada Allah, semakin bagus imun tubuh kita, kesehatan kita. Rizki mah nanti ngikutin, gitu. Nggak usah takut, rizki mah ngikutin. Allah sudah jamin bahwa manusia itu hidup tidak akan bakal diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang-orang yang tidak sadar. Makanya Al-Quran menyinggung tuh orang-orang yang disuruh beriman, dia tidak mau. Bahkan dia mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh, tapi dia tidak sadar bahwa dialah yang bodoh. Karena hakikat kehidupan nanti yang paling berlaku itu ditanya pertama sholat. Kalau sholatnya benar, semuanya amalannya menjadi benar, dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kehidupan yang sejati. Jadi kalau kata orang-orang sufi mah, manusia sekarang ini yaitu sebenarnya dalam keadaan mati. Karena apa? Nggak sadar dengan kehidupannya sendiri, sehingga dia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, berlomba-lomba pengen banyak pengikut dan lain sebagainya. Itu semuanya nggak pada sadar, gitu.
nggak sadar dengan kehidupannya yang sementara. Justru yang sangat bermanfaat nanti itu adalah ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti saya cerita begini enggak, istilahnya nggak boleh jadi orang kaya. Boleh, gunakanlah kekayaan itu untuk ibadah. Semangat. Misalnya Pak Marsudi waktu kerja semua gajinya dikasih untuk biaya kehidupan anak istrinya, itu niatkan untuk ibadah. Karena istilahnya seorang suami yang gajinya diserahkan kepada istrinya itu mendapat pahala 700 kali lipat. Tuh, Bu. Dibuat biaya kehidupan rumah tangga, buat biaya anak sekolah, itu pahalanya besarnya luar biasa. Nah, jangan nganggap remeh tuh, Bu. Mas suami tuh kadang-kadang dibagi uang kurang dikit aja suka protes gitu ya. Suami yang memenuhi kewajiban seorang istri itu pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum istrinya yang soleha, ditanya, Pak ini sudah dikeluarkan belum 2,5%-nya? Kalau belum, dipisahin tuh 2,5%-nya, jangan sampai masuk di dalam anggota keluarga kita. Tuh. Karena apa? Kalau 2,5% ini kemakan, maka akan bahaya buat anggota keluarga. Kalau istrinya yang ngaji, mah buru-buru dikeluarkan 2,5%-nya. Jangan sampai dipisahin gitu ya. Jangan sampai istilahnya kemakan sama anggota keluarga. Karena kalau nempel jadi penyakit, kita termasuk orang-orang yang rakus terhadap dunia. Itu kalau yang 2,5 masuk tuh bisa jadi penyakit mental, bisa jadi penyakit fisik. Tuh, ya Bu ya. Nah, jadi istri yang solehah mah begitu. Dari uang yang diberikan oleh suaminya dibagi lagi tuh. Ini buat orang tua, ini buat mertua, ini buat anak sekolah, ini buat belanja di rumah, ini buat nyelengin pada saat pensiun kita punya celengan persiapan. Ya mau bikin kontrakan kayak mau apa kayak terserah gitu ya. Yang penting punya tabungan lah gitu ya. Gitu. Nah itu kalau istri yang soleh demikian Bu. Ya kita beruntung. Ya ibu-ibu semuanya pada rajin ngaji, sebuah mempraktekkan. Alhamdulillah tahun kemarin Pak Marsudi ini mau buat laporan ibu-ibu yang bagus-bagus nih, solehah istri-istri Bapak ini ya. Istri Bapak ini dan ibu-ibu yang lain solehah semuanya kemarin sudah menyantuni anak yatim sebanyak 70 kurang lebih Bu ya. 70 semuanya pada kebagian, senang dibagiin beras sama sembako lainnya dan juga ditambah uangnya Bu ya. Alhamdulillah. Nah itu orang-orang hebat. Artinya hanya orang-orang yang peduli kepada fakir miskinlah, itulah yang hebat ya. Semuanya ibu-ibu ini sudah praktek semuanya. Nanti tinggal petik buahnya nanti di akhirat. Di dunianya insya Allah sehat berkah Bu ya. Anak-anaknya jadi orang-orang soleh dan soleha. Nanti di akhirat juga selamat mendapat nikmat kubur dan juga nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang munafik, alladzina idalakul ladzina amanu, apabila mereka bertemu gitu ya dengan orang-orang beriman, mereka ngaku dirinya beriman. Ini ciri orang-orang munafik nih. Kalau kumpul sama orang beriman, ngakunya orang beriman. Tapi apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, maksudnya di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka yang kafir. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian. Innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami kumpul sama orang beriman. Itu niatnya cuma ngejek doang, mengejek, memperolok-olok. Tuh, orang-orang munafik semacam begitu Bu tuh. Makanya orang munafik mah dosanya lebih besar daripada orang kafir. Fidarki asfali minan nar, di neraka jahanam paling bawahnya, menjadi keraknya api neraka.
Orang munafik, orang kafir itu jahanam tapi nggak sampai sampai kerak, tapi orang munafik itu keraknya api neraka. Nah, di sini kita bisa memahami, Bapak Ibu sekalian ya, bisa memahami betapa orang-orang yang membohongi Allah dan Rasulnya, ini bisa nyambung dengan ayat yang sebelumnya Bu ya, itu mendapat siksa dan azab yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik, orang-orang yang suka bohong, ya, orang-orang yang tidak menepati janji, orang-orang yang suka hianat. Ciri orang-orang munafik kan begitu Bu ya. Pertama, ayatul munafikun salasah, idza hadasa kadzaba, apabila berbicara selalu bohong, ya. Idza hadasa kataba wa idza tu'mina khana, apabila diberikan amanat dia khianat. Terus apalagi? Ya, apabila diberikan amanah dia khianat, apabila dia berjanji dia selalu mengingkari. Itu ciri-ciri orang munafik gitu. Nah, kita ngaji di sini jadi paham, oh, manusia ternyata terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Satu, di Al-Quran diceritakan dari Al-Baqarah yang pertama adalah satu orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman. Ini Allah menjelaskan nih, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjalankan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang yang bagen. Artinya yang orang yang sudah dicap, distempel hatinya bahwa dia jadi orang kafir, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan sama saja dia tidak berubah. Yang ketiga adalah orang-orang yang munafik. Tuh, orang-orang yang munafik itu yang tadi diceritakan. Kalau berbicara selalu dusta, diberikan amanat dia khianat, bila berjanji dia selalu ingkar. Terus kata Allah di ayat selanjutnya, Allahu yastahzi'u bihim, dan Allah membalas ejekan mereka, tuh ya, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan, ya, fi tughyanihim ya'mahun, sehingga di dalam kesesatan yang membuat mereka bimbang. Coba ya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu di dalam kebimbangan. Karena apa? Karena dia tidak tahu hidup yang sebenarnya. Sehingga orang-orang kafir ini hidupnya tidak pernah tenang. Kalau dia punya duit banyak, takut hartanya dirampok, nggak pernah tenang. Kalau ada penyakit, takut mati, buru-buru nimbun sembako sebanyak-banyaknya. Itu waktu pertama kali corona ini kan banyak yang pada nimbun sembako Bu ya, pada nimbun sembako tuh. Karena takut mati, takut kekurangan. Padahal Allah sudah jamin, ya Bu ya, tentang makanan, kehidupan dunia Allah sudah jamin. Jadi hidupnya tidak pernah beda dengan orang beriman. Selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum di akhirat nanti dia belum tahu ya tentang dirinya apakah masuk surga atau neraka. Kalau orang beriman sudah dijamin, dijelaskan oleh Allah, dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Kalau orang-orang yang demikian, yang kafir, yang munafik, ini bimbang, dia masuk surga atau neraka. Makanya kadang-kadang ada yang suka putus asa dari rahmat Allah. Dapat ujian, tahu-tahu istilahnya tiba-tiba bunuh diri atau gantung diri. Ya, itu tuh orang-orang putus dari rahmat Allah karena mereka tidak punya iman. Nah, makanya kita mah yakin bahwa segala
ujian yang datang dari Allah itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap ada musibah pasti ada, istilahnya ada kesulitan, pasti ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang kata-kata itu. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya Bu, kalau kita lagi dapat ujian, musibah, banyak-banyakinlah baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah minimal ya 7 kali, minimal 15 kali. Ibu yang maunya yang mana? Yang pengen talk chair apa bagaimana nih? Pengen talk chair di atas 50 ke atas gitu ya. Kalau pengen sedang-sedang aja itu baca Al-Insyirah 7 kali, Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tuh. Banyakin baca Al-Insyirah. Kita punya hajat apa gitu ya, itu banyakin baca Al-Insyirah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan solusinya gitu Bu ya. Kan kadang-kadang kita kalau ada masalah malah bingung ngomong sama orang mah cuma tibang kasihan. Kalau dia seneng itu juga teman yang akrab, kasihan amat ya gitu. Tapi kalau orang yang benci sama kita, syukurin dulu sih kan gitu Bu ya. Cuma malah ngejek gitu. Tapi kalau kita mengadu sama Allah, satu kita berada di dalam dapat pahala. Sabarnya kita menunggu jalan keluar itu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah akan menolong kita, yakin. Kalau kita minta. Itu Al-Insyirah baca tuh. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tuh dibaca, dijadikan zikiran lebih bagus ya, sehari 7 kali atau ya tambahin lah gitu, dijadikan zikiran insya Allah Bu. Kalau saya dulu dikasihnya 15 kali gitu, kalau mau tidur habis sholat isya dibaca gitu sama kiainya udah meninggal sekarang yang ngasih saya ya. Itu kalau semakin banyak semakin bagus itu Bu ya, semakin talk chair gitu, solusi ibu semakin cepat diberikan jalan keluar. Ayo kita sama-sama zikir kepada Allah. Itu nanti itu zikiran yang di fotokopi ada tuh ya, nanti dijelasin satu-satunya. Tawasulnya pakai itu aja dah, biar ibu nggak salah tawasulnya. Nanti baca dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Jumat depan saya ajarkan tawasulnya, kita baca bareng-bareng di kopi semuanya ya. Mudah-mudahan jadi pengajian kita tuh nggak cuma sekedar dongeng belaka gitu, artinya cuma teori, tapi mudah-mudahan jadi prakteknya. Terus ditambah kita dapat hikmahnya, bukan cuma di akhirat, di dunia juga kita dapat Bu ya. Bu Marsudi pengen punya cucu, alhamdulillah punya cucu. Perempuan ya Pak ya? Perempuan, alhamdulillah. Anaknya pengen nikah dapat jodoh lagi Pak ya, udah untung dua-duanya tuh ya. Alhamdulillah. Berlimpah. Pengen anaknya lulus jadi abri, baca kulhu sampai 1000. Alhamdulillah diijabah. Jadi ada solusinya Bu. Gitu. Mudah-mudahan. Nah, kita ngaji begini kan doa sama-sama nih. Ibu tinggal naikin keyakinannya gitu. Minta sama Allah. Yang punya hajat tuh ya di rumah baca lagi yang banyakan. Kalau yang di sini mah sengaja dikit karena waktunya terbatas gitu Bu. Baca sholawatnya mentang-mentang di sini cuma 11 gitu ya, adalah taruhlah kurang lebih 15 ya baca sholawatnya. Di rumah 15 juga ya, sedikit itu mah. Banyakin. Kalau kita pengen talk chair itu ya yang sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1001.
puasain 7 hari. Kalau saya mah dulu disuruhnya 7.000 puasanya 7 hari. Waduh, lumayan. Sekali zikir tuh 4 jam baru selesai gitu. Ya. Malam. Iya, malam Bu nggak tidur, makanya menyedikitkan tidur. Siang tidur. Iya, kalau ibu-ibu mah ya jangan, kalau misalnya masih belum bisa membagi waktu, karena tidurnya sedikit sekali ya. Boleh dikredit ya minimal 101, ntar juga diberinya mau lo dikredit lagi. Beda dengan yang talk-chair Bu ya. Iya, yang minimal gitu Bu ya. Allah mah nggak begituan. Kalau kita yakin sedikit juga Allah asal istiqomah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rumahnya pengen cepat laku, sholawat banyakin Bu. Gitu. Biar cuma lakunya mahal dan kebeli tanah yang lebih luas. Iya, insya Allah diijabah. Iya, sambil puasa kalau bisa, biar cepat diijabah ya Bu ya. Yang kontrakannya masih kosong, biar isiannya biar diisi ya, biar berkah, sholawatnya dibanyakin. Ini banyak yang udah pada zikiran, pada santai-santai karena udah keenakan, hidupnya udah nyaman gitu. Jangan merasa nyaman dalam hidup ini, ya Bu ya. Terus berupaya, karena udah merasa nyaman, makan cukup, anak udah pada selesai ya. Terus apa lagi? Ya, cucu ya masih ada gelisah sedikit ya, itu mudah-mudahan cepat dapat cucu. Doa sama Allah, gitu Bu ya. Oh ada murid baru ya? Oh ya. Udah gitu Bu ya. Ya itu saja yang dapat disampaikan. Pada intinya pengajian kita malam hari ini, satu, bagaimana kita diajarkan oleh Allah di dalam kehidupan ini harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tahu mana orang yang beruntung, mana orang yang rugi. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman, orang yang rugi adalah satu orang kafir, orang yang munafik, nanti ada lagi ada orang fasik. Fasik itu termasuk rugi. Kalau fasik mah beriman, cuman sering melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Kecil juga kalau keseringan mah ya dosa baik gitu. Sholatnya mah rajin, ngomongin orangnya lebih rajin, nggak boleh begitu. Tapi nanti masih ada di dalam penjelasannya nih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.